dari depan. Lebih dekat suaranya. Iya, udah cepetan. Suara lu lebih dekat. Yuk, Ayo, selamat malam Bu Haji gitu. udah cepat. Suara Bu Haji. Aduh. Wah, nyusul Robin. Suaranya mantap ini udah disiapin kayaknya. Yuk. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini kami bersama Bang Pablo dan Bu Rai dan juga Bang Ola Abdullah selaku lawyer Pablo Benuenko, di mana pada hari ini tanggal 16 Agustus menjelang 17 Agustus, yang mana hari esok adalah hari bersejarah buat bangsa Indonesia, yang mana tanggal 17 adalah hari lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Mereka. Maka pada hari ini tanggal 16 kita akan mengadakan acara rasa syukur, ya syukuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah dihantarkan oleh para pejuang sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai dan kita juga mengenang di mana kita juga telah berbuat dengan organisasi kita Ganas ya, sebagai social control membantu pemerintah selama ini. Maka acara ini kita akan buka dengan pendapat-pendapat dari ahli-ahli hukum kita, di mana kondisi negara kita hari ini memang dalam kondisi sakit karena pandemi Covid ya Pak ya. Gimana menurut Bang Ola atau Bang Bang Ola dulu, selaku lawyer, selaku lawyer yang senior, kondisi negara kita hari ini untuk kedepannya gimana Pak? Mudah-mudahan dalam 17 Agustus ini sehat atau gimana Pak? Ini serius nih ya? Serius sekali Pak. ya? Serius sekali. Serius, enggak nanyanya serius ya? Serius. Ya alhamdulillah kondisi negara kita dalam keadaan baik-baik saja, sekalipun ada PPKM. Hari ini PPKM juga sudah berakhir ya? Berakhir. Artinya kan sudah pada taraf normal. Mudah-mudahan normal setelah dicabut PPKM dan normal lagi, kemudian aktivitas manusianya, orang-orangnya, lintas kota kabupaten berjalan dengan lancar. Jadi itu yang saya sampaikan keadaan sekarang. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Dan tentang 17 Agustus mudah-mudahan kita sambut dengan gembira dan semangat. Semangat kemerdekaan, semangat 17 Agustus, kita tetap bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu buat kejayaan Indonesia. NKRI harga mati. Artinya tepat sekali nih PPKM tidak diperpanjang pada menjelang hari kemerdekaan. Oh iya, emang mungkin juga kebetulan aja mungkin momennya juga, tapi enggak, pastinya memang udah waktunya dibatasi kan. Yang udah terakhir. Itu yang kalau kita ikuti pemberitaan hari ini memang PPKM udah dibatasi. Ini ada kelonggaran ya. Ada kelonggaran. Oke. Baik. Terima Itu kasih aja dengan dulu sih. Pak Pablo nya gimana Pak Pablo? Mantap. Jadi 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. Jadi yang kita harapkan adalah semoga pandemi Covid ini kita ibaratkan seperti penjajahan zaman dulu. Kita dijajah oleh virus yang tak nampak, yang tak terlihat ya, musuh yang tak terlihat. Sehingga kalau bisa di 17 Agustus ini, di hari kemerdekaan ini, selain kita merdeka dari penjajahan zaman dulu, kita juga kalau bisa kita implikasikan ke dalam bebas dari penjajahan COVID-19 gitu. Sehingga ketika terbebas dari jajahan COVID-19 ya, finansial kita juga bebas ya kan? Minimal klien kalau datang ke kita itu nggak banyak nawar lah ya. Kalau sama ini kan nawar nih kita sebagai lawyer nih kan begitu, datang orang kita buka harga kalau sebelum COVID ya, satu surat kuasa 250 juta, 300 juta, cepat banget bayarnya ya. Kalau sekarang bentar besok, akhirnya yang dari 300 juta jadi 50 juta, itu pun dibayarnya cicil 5 kali. Kita udah kayak pengkreditan kan. Jadi untuk dunia lawyer sedih Ya, sedih. Tapi kalau dari segi masalah pasti lebih banyak selama masa Covid ini. Karena di masa karena di masa Covid ini semua orang banyak yang mungkin berhutang dan sebagainya, akhirnya ditagih. Kalau dulu kan jatuh tempo tenang lah, masih banyak stok mungkin kan. Nah kalau sekarang enggak,
lagi masa covid, apalagi kemarin ppkm, akhirnya orang semua pada nagih utang, nggak mau dibayar dipidanakan, nggak mau bayar digugat. Nah itu selalu kan kerjaannya banyak, uangnya nggak ada. Artinya kalau sekarang mungkin dijajahnya sama virus ya. Kalau dulu sama Belanda ya. Sama Belanda. Sama bule, sekarang sama virus ya nggak kelihatan ya. Belanda lebih enak kan, kalau Iya. Belanda itu kelihatan. Iya, iya. Nah, kalau virus kita nggak kelihatan, Lebih serem. bingung, Tiba-tiba mati gitu ya. tiba-tiba mati hilang gitu. Iya. Sementara kalau Belanda kan masih kelihatan, masih kita bisa lawan pakai bambu runcing kan. Ini lawan covid coba kita asap bambu runcing. Sampai gempor itu bambu runcing kagak kalah itu covid. Iya. Senjatanya hanya ini, mungkin hanya PPKM ini. Iya. PPKM juga dibilang terlalu efektif juga enggak. Karena itu enggak berhasil sekali dalam menurunkan genangan covid. Karena sekarang kalau mau lockdown sekalian. Kalau menurut sekalian. Patahkan sekalian. Karena dengan kita lockdown sekalian ketahuan tuh. Dalam jangka waktu berapa lama atau mungkin bikin aturan orang yang tidak divaksin tidak boleh keluar rumah. Nah itu mungkin lebih efektif tuh. Jadi otomatis orang semua akan vaksin, akhirnya imunnya meningkat semua. Makanya kalau di Eropa kan orang seperti Eropa dibikin, ada acara apa. Kenapa mereka berani? Karena mereka pada saat disuruh vaksin kesadaran mereka sendiri. Nah dulu waktu zaman penjajahan, kita kembali lagi ke kemerdekaan tuh. Waktu zaman penjajahan, kenapa kita bisa merdeka? Karena rakyatnya juga bersama-sama ikut berjuang. Nah kalau sekarang, masa cuma pemerintah yang berjuang melawan penjajahan atas COVID-19? Harusnya rakyat juga ikut bertarung Sama-sama ya. melawan penjajah yang tak terlihat ini. Gitu. Seperti pidato Pak Soekarno pada waktu ini. Iya. Kemerdekaan ini diraih atas dasar kerjasama antara pemerintah dan rakyatnya pada waktu Betul. itu. Nah kalau sekarang kan COVID ada nih jelas di depan mata kita. Musuh kita lah, musuh bersama. Kita sepakat itu musuh bersama. Tapi untuk melawannya hanya kita patokannya pemerintah. Pemerintah harus bisa, tapi nggak ada kesadaran diri. Cara kita ngelawan dari hal yang paling kecil. Mungkin kita bisa vaksin, menjaga protokol kesehatan, kan seperti itu. Ini enggak. Gimana mau lawan penjajahan atas virus COVID? Lagi PPKM bikin acara ulang tahun tuh siapa tuh? Oh iya. Ini mereka udah merdeka kali Bang. Iya, mungkin tuh ya. Itu kan nggak boleh begitu. Iya, siap. Karena vaksin semua. Oke, makasih Pak Pablo ya. Mungkin dengan Bu Re dari sudut pandang selebritis wanita Dunia gitu kan. entertainment ya. Iya, dunia entertainment. Kalau dunia entertainment ya semua lapisan pasti berduka karena PPKM seperti ini, bisnis apapun kita harus lebih cermat lagi. Yang tadinya misalnya orang usahanya salon jadi usaha masker gitu. Itu yang nggak bener kan? Karena kalau nggak kayak gitu salon jualan kan kue lagi, tutup. ya, Iya, Mas. ada juga yang Ikan lambu. iya usaha hand sanitizer apapun bisa. Nah Iya, iya. kadang itu kan menekan psikis kita ya, mental kita yang tadinya kita biasa liburan ke Bali seminggu sekali atau mungkin orang sebulan sekali gitu, liburan sama keluarga, staycation lah ke hotel atau kemana, bener-bener nggak bisa. Bahkan kita melihat orang-orang terdekat kita udah pada meninggal. Ini kita jalan-jalannya kadu mangu ya. Termasuk keluarga kita juga Iya, ada masih ya tetap beberapa disentuh yang ya. udah kena Keren. COVID di depan mata kita. Jadi itu secara tidak langsung menyerang psikis dan mental. Jadi di hari kemerdekaan ini, apalagi kaum milenial ya yang muda, usia-usia milenial, yang dibangkitkan adalah selain finansial ya kita mental kita juga harus dibangkitkan. Mindset kita kan dalam kondisi terpuruk seperti ini, gimana caranya kita harus bisa bertahan dan kita harus bisa happy. Karena happy adalah imun yang paling gratis. Bukan vitamin C, bukan vitamin D, bukan vitamin apa yang beli di apotek, tapi badan kita, mindset kita happy, dari situ kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Vitamin Untuk vitamin pikiran kita yang paling untuk penting. vitamin D sih yang paling penting ya. Duit. Duit. Biru ya masih Iya, sekarang kalau kita melihat ke atas kadang-kadang aduh ini masih happy ini, tapi kita kalau kayak gitu terus nanti kita jadi stres. Harus kita melihat ke bawah, maka kita bisa bersyukur seperti itu. Jadi kita harus olah pikiran kita biar kita bisa memeditasi diri kita supaya kita harus
bisa bertahan sampai COVID ini selesai. Jangan mau kalah sama COVID. Gitu. Amin. Berjuang sama COVID caranya kita meningkatkan imun kita Nggak dengan bisa tuh mindset. kita lawan covid nggak bisa pakai somasi. Iya. Kita lawan covid nggak bisa pakai LP itu pakai surat puasa ya. Itu satu. Ini kan biasanya kondisi selebritis kan biasanya kan yang banyak duit ya. Iya. Mereka tuh bisa jalan-jalan happy dalam kondisi pandemi Covid. Mereka kan sedikit mengular. Mungkin ajakan atau imbauan kepada para selebritis yang banyak duit untuk bertahan dulu gitu. Iya, kalau aku imbauannya buat yang masih tajir melintir, Iya. bersedekah lah, ya kan? Subhanallah. Keluarkan. Iya, karena apa? Kalau udah COVID nggak nunggu, kalau udah mati kan nggak nunggu waktu, nggak nunggu Nggak tahu deh ya. nggak tahu. Jadi ya udah yang kalian punya keluarkan. Apakah itu makanan, ya kan? Apakah itu uang, apakah itu ilmu? Kan Iya. sedekah nggak harus uang. Kalau kita nggak punya uang, Iya. sedekah tenaga kayak gitu kan. Iya, Ya betul. berbuat apalah sampai kita nggak tahu batas akhir kita sampai mana. Karena Jadi yang masih punya uang, keluarin, jangan kikir, ya Kikir. kan? Gitu. karena Pikir karena pelit kita dan nggak pedit. tahu, Iya. karena kita nggak tahu ya Allah tuh ngasih kita tuh rezeki ya kan? Di saat pandemi kita dikasih rezeki, dikasih banyak uang di saat pandemi. Di sekitar kita tuh banyak orang yang susah karena pandemi. Bisa-bisa tuh Allah tuh sebenarnya ngasih uang, ngasih rezeki kepada sebagian orang-orang di luar sana itu sebenarnya bentuk ujian. Dia ingin lihat nih di sekelilingmu ini sekarang lagi banyak nih orang bermasalah. Gua kasih lu nih sedikit rezeki, lu kira-kira bisa bantu nggak? Kalau lu nggak bisa keluarin, nggak bisa bersedekah, besok-besok setelah pandemi, ya awas lu ya, neraka lu gua kasih. Bisa Jangan cuma sama Allah ya. Iya, itu ancaman gua sih. Itu ada masyarakatnya yang nonton. Mungkin masyarakat mewakili mungkin, atau mungkin dari Ya, ada uang-uang penonton. selebriti yang tajir melintir tadi diarahkan ke Ryan. Ya, Ryan, Yayasan Ryan yang sudah dibangun. Alhamdulillah kita udah bikin Di sini. Oh, coba mungkin Bu diarahkan ke Ryan semua. Alhamdulillah kita udah bikin yayasan Rakyat Kelas Indonesia itu tergugah hati pada saat COVID ini muncul dari 2019. Aku keluar dari sekolah itu aku kagetnya minta ampun. Kok di luar kondisinya segitu terpuruk ya, orang mau makan aja bingungnya, bukan mau makan apa tapi mau makan belinya pakai apa. Semua orang mikir kayak gitu. Dan aku bilang, wah ini udah gak beres. Jadi gimana, apa yang bisa aku lakukan ya? Aku punya suami lawyer, terus punya teman-teman selebritis. Jadi aku bikin foundation yang bisa minimal gitu ya, minimal kebutuhan yang urgent pokok orang-orang sekitar kita, bahkan di seluruh Indonesia bisa terpenuhi. Apalagi anakku pada saat itu pernah jauh dari anak, kita bisa concern ke anak kecil, ke wanita juga, gitu loh, orang-orang yang terdampak dari pandemi. Banyak Berapapun, orang jadi kita nggak melihat nilai ya, nggak melihat nilai. Berapapun, bisa sanggupnya per hari, sanggupnya per minggu. Misalnya sebulan ada cuma 500.000, per bulan 500.000, per hari cuma ada 20.000 per hari, kita bisa terima. nggak ada uang, barang jadi ya. Iya, apapun itu. Jadi jangan pernah melihat, oh dia sih enak, kaya, bisa nyumbang. Nah, ada kalau kata-kata itu berarti Hanya kamu untuk orang tidak kaya? bukan tahap orang yang bijaksana. Punya Berarti, tenaga. Iya, gitu. Apapun bisa, makanan, buku-buku, pakaian, uang bisa lebih berguna lagi karena kita bisa belikan sesuai dengan kebutuhan si orang yang membutuhkan. Intinya harus berguna ya kepada orang apa segala macam. Gue sih sebelum mendirikan Ryan Club Indonesia Foundation ini sama Ray, sebelum gue kejadian-kejadian ini lah ya, sebelum pandemi lah ya, gue juga sering tuh menyantuni apa, terutama janda-janda kan banyak ya. Iya. Nah kita santuni gitu. Janda tua tapi tentunya ya. Ya muda atau tua apa-apa Yang gitu. membutuhkan. Karena janda, Kasih sayang. karena Kasih sayang. karena ketika kita menyantuni Kalau janda, ini, janda itu pahala loh. apa namanya, dermawan loh. Iya, Dia iya. orang yang Apa dermawan. saja diberikan ya. Yang dikejarnya Kasih pahala. sayangnya Iya, selalu diberikan lebih, juga. ya. Pahala yang dikejar. Berikan kepada yang Ibadah itu. membutuhkan. Iya, subhanallah. Nggak, Luar biasa. karena konsep Iya. karena Tabarok konsep Iya. gua itu begini, janda Menyenangkan hati rata-rata orang. janda gua kenapa carinya janda-janda muda Hmm. untuk gua santuni, bukan janda-janda tua. Rata-rata janda-janda tua anak-anaknya itu udah gede-gede, udah bisa cari duit. Alasannya Betul. seperti itu. Sementara kan kita kembali lagi, Indonesia ini bisa merdeka, bisa besar, Hmm. bisa luar biasa lah kalau generasi mudanya itu punya akhlak yang baik. Nah,
kalau seandainya janda-janda ini masih punya banyak anak-anak kecil lah, masih punya anak bayi dan sebagainya, Hidup otomatis janda. kan kewajiban janda ini untuk membentuk akhlak daripada si anak Masih panjang. masih ya. panjang. Maka kita harus support tuh janda muda. Iya, Jangan iya, janda tua. Kalau janda tua mah anak-anaknya udah gede-gede. Iya, iya. Ternyata alasnya luar biasa. Iya. Bang Pablo ya. Apa tuh Bang Pablo ya? Sampai ngomong janda rokok gue jatuh. Baik, pemirsa, baru saja kita lakukan obrolan-obrolan santai dengan Bang Pablo dan Bang Rai, termasuk Bang Ola, tentang Bang Ola, Rai, ya, tentang menjelang 17 Agustus kita akan isi besok. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang diberikan masukan oleh Ibu Rai dan Bang Pablo dan Bang Ola bisa jadikan kita ini pegangan untuk ke depan menjadi warga negara yang patuh juga terhadap aturan pemerintah, yang mengikuti pola pemerintah yang kita harus ikuti, karena perjuangan ini tidak pernah akan berhasil tanpa ada pengorbanan antara pemerintah juga masyarakat. Merdeka. Mereka mudah-mudahan besok Pak Pablo dan kita semua Amin. bisa lebih sukses. Amin. Kita akhiri acara dengan kata hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mereka, Merdeka. mereka, mereka. Takbir. Takbir.